سيبدأ على فور المراسم رفع الأعمال الأبيض إياء لذكرى 78 استقلال جمهورية إندونيسيا في 17 من أغسطس. The red and white racing ceremony commemorating the 78th anniversary of the independence of the Republic of Indonesia on 17 August 2023 will begin. Upacara pengibaran Sang Merah Putih memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023 segera dimulai. Yaftahul Marasim bil Kalimatil Basmalah. The ceremony opened with a basmalah reading. Upacara dibuka dengan pembacaan basmalah. أعد قواد الصف بصف كله. Every platoon leader preparing his troops. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pimpinan saya Bilali, seluruhnya siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya siap, gerak. احترام إلى مدير المراسم تحت قيادة قائد الصف الأيمن. The general honor to the commander of ceremony. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. The inspector of ceremony enter the ceremony yard. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. قائد المراسم إلى مدير المراسم. The report of the ceremony commander to the inspector ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara pengibaran Sang Merah Putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. رفع العمل أحمد الأبيض متبع بنشيد وطني إندونيسيا Raya. The red and white is accompanied by the official anthem of Indonesia Raya by the official. Pengibaran bendera Sang Merah Putih
diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas. Pimpinan, saya mulai gurunya. Siap, gerak, kencang, depan, gerak. Tegak, gerak, langkah, tegak, maju, jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Mulai. Jalan.
meninggikan cipta. Anas proklamasi kata qiyadati mudiril marasim. Reading of the text of the proclamation by the Inspector of Ceremonies. Pembacaan naskah proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila text followed by participant. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara. Diikuti ya. Pancasila. Satu. Cek. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anas Qawani Asasiyah. Reading the Constitution of Republik Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka penjajaan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang baik, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia, kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat, istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78. Salawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati pembina dan pengasuh umum, guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Diding Saifuddin Air. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yasbia, guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Solihun Kurniawan MPDI. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Umum Yasbia, guru kita Bapak Deden Junaidi BHSC MED. Yang sama-sama kita hormati Ketua 1 Yasbia Bapak Haji Muhammad Sibghatullah SPDI MAG. Yang sama-sama kita hormati Ketua 2 Yasbia Bapak Nasrullah Al-Faruqi SPDI dan Wakil Bendahara Bapak Jailani Eskom, beserta para kepala sekolah dari unit RA, MI, SDIT, MTS, SMPIT, dan Madrasah Aliyah serta pondok pesantren, dan juga para wakil bidang kurikulum, kesiswaan dan keputrian, musrif dan musrifah,
serta seluruh Dewan Guru dan pegawai Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat selalu, dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa yang kami banggakan dan kami cintai seluruh siswa dan siswi Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah dari unit MI, SDIT, MTS, SMPIT, dan Madrasah Aliyah serta Pondok Pesantren. Mudah-mudahan kalian juga kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi penerus perjuangan para pahlawan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru beserta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa sudah 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini kita lalui. Tentunya kemerdekaan yang diraih ini bukan pemberian bangsa asing, bukan diberi begitu saja, bukan diberi dengan cuma-cuma, tapi kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang kita, para mujahid-mujahid Islam, itu dituangkan dengan tetesan air mata, keringat, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Maka selayaknya lah kita selaku pelanjut perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk senantiasa mengenang, memperingati atas perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, atas perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, atas perjuangan para mujahid-mujahid Islam yang sudah mengambil alih kemerdekaan dari penjajah dengan cucuran air mata dan bahkan nyawa sekalipun menjadi taruhannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari perjuangan-perjuangan para mujahid-mujahid Islam, para pahlawan-pahlawan nasional kita, ada 3 karakter para pejuang yang patut kita jadikan contoh, yang patut kita jadikan pegangan untuk mengisi kelanjutan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah kita harus cinta kepada tanah air. Sebagaimana ungkapan hubbul watan minal iman, cinta kepada negeri adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika cinta tanah air telah terpatri dalam sanubari, maka kita akan merasakan kedamaian dan ketentraman. Dalam surat Ibrahim ayat 13 menjelaskan tentang pentingnya stabilitas negeri yang aman akan menjadi kondusif dalam menuai keimanan seseorang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta anak-anakku sekalian, begitu cintanya para mujahid-mujahid kita terdahulu, pahlawan-pahlawan nasional kita, maka ketika ada penjajah yang masuk ke negeri ini, para santri, para kiai, para ustadz, para mujahid dengan bertakbir mereka melawan penjajahan di atas bumi pertiwi. Ini adalah bagian daripada kecintaan kepada tanah air Indonesia. Ini juga yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika hijrah menuju Madinah di perbatasan antara Mekah dan Madinah, beliau sampaikan kepada negeri Mekah
bahwa aku lebih cinta kepada tanah airku, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Namun karena keadaan yang terpaksa, aku harus hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, kecintaan terhadap tanah air inilah yang harus ditanamkan, yang harus terpatri dalam jiwa seluruh pemuda dan pemudi hari ini, dan kita semua bangsa Indonesia, untuk senantiasa mencintai tanah air Indonesia. Apapun yang terjadi, kita semua harus siap untuk membela negeri yang tercinta ini. Dulu para pahlawan kita begitu semangatnya membela negeri ini. Bahkan Jenderal Besar Sudirman dalam kondisi sakit keras pun beliau masih bergerilya untuk melawan penjajah pada saat itu. Ini menjadi motivasi buat kita semua, bahwa hari ini mungkin kita tidak dijajah dengan berperang, tapi dijajah dengan kekinian, modernisasi, dan lain sebagainya. Maka kita semua harus siap untuk menghadapi penjajahan dari sisi IT dan lain sebagainya. Kita harus siap kuatkan mental, karena hari ini kita sudah dijajah dengan kurangnya moral akhlak para pemuda yang hari ini terindikasi banyaknya tawuran, banyaknya anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang menyakiti guru-gurunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini ada bagian dari krisis moral yang harus terus diperbaiki, terutama di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah, yang insya Allah pendidikannya semuanya berdasarkan ramah lingkungan dan ramah anak. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karakter yang harus kita contoh daripada pejuang-pejuang kita adalah pantang menyerah. Jenderal mana yang sebelumnya akan memprediksi bahwa bambu runcing akan mengalahkan tank, baja, akan mengalahkan bom nuklir dan lain sebagainya. Pejuang-pejuang kita hanya menggunakan bambu runcing untuk melawan penjajah yang sudah memiliki persenjataan yang lengkap. Tapi semua persenjataan yang lengkap itu bagaikan seonggok besi di medan perang, karena kocar kacir dengan bambu runcing yang sudah disiapkan oleh para pejuang-pejuang rakyat Indonesia. Persenjataan yang canggih sekalipun hanya menjadi onggok besi di tengah medan perang. Dengan semangat tak kenal lelah, tetesan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa, semuanya dengan takbir mengorbankan demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka dengan keimanan yang kuat, para mujahid pantang mundur, apalagi menyerah. Pilihannya hanya dua, merdeka atau mati. Perjuangan para mujahid adalah copy paste daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, yang ketika perang Badar dengan jumlah pasukan yang begitu sedikit, 313 pasukan Islam dapat menghancurkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin pada saat itu. Bahkan mereka sudah dipersenjatai dengan senjata yang begitu lengkap. Tapi semuanya berkat kegigihan, ikhtiar, upaya kaum muslimin pada saat itu, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Artinya kalian sebagai penerus generasi yang akan datang, jangan pernah menyerah dengan kondisi hari ini. Kalau hari ini kalian diperintahkan
untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kalian untuk secara tekun menghafalkan Al-Quran, secara sungguh-sungguh belajar menimba ilmu. Itulah waktu kalian untuk berkesempatan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, apalagi mundur untuk mencapai cita-cita kalian di masa-masa yang akan datang. Kelelahan hari ini, kepedihan hari ini, semuanya akan kalian tuai kelak di masa-masa yang akan datang. Kelak di masa tua kalian akan bergembira, tertawa dengan kesedihan yang hari ini kalian lakukan. Semua kesedihan, semua kegundahan hari ini, semua kesulitan hari ini, kelak di masa tua kalian akan menjadi kesenangan dan kegembiraan buat kalian di masa yang akan datang. Yang ketiga, yang harus juga betul-betul ditanamkan dan menjadi karakter buat kita semua, yang dicontohkan oleh para pejuang adalah ikhlas tanpa pamrih dalam berjuang. Orang yang ikhlas dalam beramal, tidak lagi memikirkan akan dapat apa dari tiap pengorbanan yang telah dikerjakan. Orang yang ikhlas tidak lagi mencari pandangan manusia, kecuali hanya mencari fokus keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang yang ikhlas akan totalitas dalam mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa berpikir Allah akan membalasnya atau tidak. Ia hanya fokus dalam kontribusi yang bisa ia berikan, meskipun orang lain menilainya tidak baik, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ia telah memiliki nilai tersendiri. Tinggal nanti bagaimana kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai pelajar. Apakah niat kita belajar ini untuk betul-betul menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kelak akan menjadi anak-anak yang soleh atau solehah, atau kalian ketika menuntut ilmu ini hanya berniat untuk menggapai cita-cita semata. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Dari kalian, sebagian kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia, kebahagiaan di dunia, dan di sebagian kalian lagi ada yang menginginkan kebahagiaan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta anak-anakku sekalian, akhirnya kami atas nama seluruh Dewan Guru berpesan kepada seluruh sivitas akademi Yayasan Pendidikan Al-Imarah dari unit SDIT, MI, SMPIT, MTS, MA, dan pondok pesantren, bahwa di pundak kalian ada alma mater Yazkiyah Al-Imarah dan Ponpes Al-Imarah. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan di sekolahkah, di lingkungan rumahkah, dimanapun kalian beradakah, di situ ada nama besar Yazkiyah dan Pondok Pesantren Al-Imarah. Maka jaga betul nama besar Yazkiyah Al-Imarah. Jangan kalian coreng nama besar Yazkiyah Al-Imarah dimanapun kalian berada dan ditempatkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Ghazali menyampaikan dalam sebuah kalimatnya yang singkat itu adalah waktu. Hari ini kalian masih duduk di unit SDIT, MI. Hari ini kalian masih duduk di unit SMPIT dan MTS. Hari ini kalian masih duduk di MA. Tidak terasa nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, begitu cepatnya waktu. Yang kalian rasakan baru kayaknya kita sekolah di madrasah aliyah, namun 10 tahun kemudian tidak terasa
kalian sudah menimbang anak atau menikah atau sudah menjadi pejabat dan sebagainya, ketika kalian tidak maksimalkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersungguh-sungguh, maka penyesalan akan datang pada saatnya nanti. Maka kami menghimbau kepada seluruh siswa dan siswi SPI Al-Imarah untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena waktu begitu singkatnya. Dan yang terakhir adalah senantiasa menghormati guru-gurumu, karena satu saat kalian pun akan menjadi seperti guru-guru kalian, akan menjadi selepel dengan guru-guru kalian, bahkan akan menjadi orang yang lebih penting dari guru-guru kalian. Tapi keniscayaan ketika kalian sudah menjadi orang-orang besar dan orang-orang hebat, kalian tidak menghormati guru-guru kalian. Inilah yang akan menjadikan kalian terperosok ke dalam jurang kemaksiatan, karena sudah tidak menghormati para guru-guru kalian. Kapanpun, dimanapun kalian berada, sesukses apapun nanti kalian, tetap hormati guru-guru kalian, tetap sayangi orang-orang tua kalian, tetap menghargai orang-orang yang lebih tua dari kalian, dan tetap menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan seluruh amal yang sudah ditorehkan oleh para mujahid-mujahid Islam untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan seluruh guru-guru, dewan guru Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan Allah berkahi selalu. Dan kepada anak-anakku semua, berdoa kita mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik awliyaika wal mujahidina istiqlal Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Gunu Nasyidin Yaumul Istiqlal. Singing. Nasyidin Yaumul Istiqlal. Singing the song of national anthem. Menyanyikan lagu Hari Merdeka.
قيادة قائد المراسم. The report of the ceremony commander to the ceremony inspector that the ceremony was over. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. تقرير قائد المراسم إلى مدير المراسم أن المراسم قد انتهت. The general honor to the inspector of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. مدير المراسم يخرج من ميدان المراسم. The inspector of ceremony leaving the yard. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. احترام عام إلى مدير المراسم تحت قيادة قائد الصف الأيمن. The general honor to the commander of ceremony. Penghormatan pasukan upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. وجميع الأساتذة يخرجون من ميدان المراسم. The official left the ceremony grounds. Pemimpin upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara.